aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 23 April 2020 berjudul Kedamaian Abadi. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal di dalam jiwa, damai Allah yang melebihi segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Kehidupan juru selamat di atas dunia, walaupun hidup di tengah-tengah pertentangan, adalah suatu kehidupan yang damai. Sementara musuh-musuh yang marah mengejarnya, ia mengatakan, "Ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Dicatat di dalam Yohanes 8 ayat 29. Tidak ada topan manusia atau amarah iblis yang dapat mengganggu ketenangan dari hubungan yang sempurna dengan Allah. Dan ia katakan kepada kita, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 27, Matius 11 ayat 28. Marilah sama-sama menanggung kuk pelayanan untuk kemuliaan Allah dan mengangkat pikiran umat manusia, dan engkau akan menemukan kuk itu empuk dan beban itu ringan. Cinta dirilah yang merusak kedamaian kita. Bila diri masih hidup, kita terus siaga melindunginya dari pelecehan dan penghinaan. Tapi bila ego kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah, hati tak lagi terusik bila ditolak dan diremehkan orang. Kita akan tuli terhadap celaan dan buta terhadap caci maki atau hinaan. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung kepada keadaan-keadaan dalam dunia, pada jumlah harta duniawi atau jumlah sahabat-sahabat duniawi. Kristus adalah mata air hidup dan kebahagiaan yang diperoleh, dan dia tidak pernah gagal. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja dihargai, itu membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Jauh lebih baik bagi kita menderita dalam tuduhan palsu daripada membebani diri kita untuk melakukan siksaan pembalasan kepada musuh-musuh kita. Roh kebencian dan balas dendam berasal dari iblis dan hanya dapat membawa kejahatan bagi orang yang menghargainya. Kerendahan hati, kelemah lembutan, yakni buah dari tinggalnya Kristus di dalam hati, adalah rahasia berkat yang sebenarnya. Ditulis dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 25 dan 27. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena nasihat firman-Mu di pagi hari ini menjadi berkat dan pertumbuhan rohani bagi hidup kami. Saat ini, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Di dalam masa liburan mereka oleh karena COVID-19, Tuhan pelihara dan jaga mereka dimanapun mereka berada saat ini. Hamba berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja dan relawan kesehatan dimanapun mereka berada. Karena mereka sedang berada di garda depan, Tuhan berkati dan Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka juga di hari ini Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba juga berdoa bagi pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga, agar mereka dapat melayani masyarakat di masa kesulitan COVID-19 ini, agar mereka dapat memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku